Bintang Radio Indonesia 2025, putaran kedua, seleksi tingkat koordinator wilayah 5, RRI Manado, Gorontalo, dan Tahuna. Dengan 6 finalis putra-putri terbaik tahun ini bersaing untuk melaju ke tingkat nasional. Live dari channel YouTube dan TikTok RRI Manado bersama host Arya Kusuk. Ya, selamat siang dan selamat bergabung untuk semua pendengar dan semua pemirsa RRI di seluruh Indonesia. Dan selamat datang dalam putaran kedua Final Bintang Radio Indonesia tahun 2025 tingkat Korwi 5, Manado, Gorontalo, dan Tahuna. Dan seperti yang kita ketahui bersama di saat ini untuk putaran kedua para finalis akan membawakan lagu-lagu daerah yang tentunya juga bisa kalian semua saksikan di live RRI Pro 2 Manado dan juga YouTube serta TikTok RRI Manado. Jadi para finalis akan membawakan lagu-lagu daerah yang telah dipilih oleh para tim pusat dan telah dilakukan pengundian juga, dan mereka akan membawakan semua lagu-lagu yang telah dipilih. Dan tentunya di saat ini kita juga terus mengingatkan untuk semua pendukung yang ada di seluruh Indonesia untuk jangan sampai lupa vote terus finalis favorit kalian semua dengan cara menuju ke bintang.radio.rri.id dan pilih Korwil Manado dan vote sebanyak-banyaknya ke finalis favorit kalian semua. Dan tentunya di saat ini kita juga masih bersama dengan ketiga dewan juri yang benar-benar luar biasa dalam menilai, karena kemarin juga untuk starting point-nya udah cukup seru, cukup menarik dan diwarnai dengan komentar-komentar yang cukup beragam juga. Dan tentunya kita mau sapa-sapa dulu para dewan juri kita di saat ini. Di sini ada Kak Safwan, Kak Selvi, dan Kak Mongga. Apa kabarnya nih kakak-kakak yang luar biasa? Boleh salam-salam dan juga sapa-sapa. Boleh melambaikan tangan ke kamera juga, karena kita juga pengen dengerin beberapa hal yang seenggaknya juga bakalan penting banget untuk semua finalis di putaran kedua kali ini. Mungkin kita bakal nanya-nanya ke Kak Safwan dulu nih selaku ketua Dewan Juri. Jadi kira-kira apa nih Kak Safwan yang perlu untuk dipersiapkan para finalis di tahap kedua atau mungkin di putaran kedua, karena pada dasarnya ini kan lagu-lagu daerah ya, mungkin bakalan beda juga pembawaannya, eksekusinya. Jadi kalau menurut Kak Safwan sendiri, hal-hal apa aja yang harus mereka persiapkan nih Kak? Oke, baik. Saya kira yang paling mendasar adalah lagu ini adalah lagu daerah masing-masing ya. Jadi otomatis untuk bahasa ini yang paling sangat perlu, karena biasa untuk pengucapannya, lafaz dan lain sebagainya ini yang harus betul-betul
diperhatikan oleh seluruh peserta karena memang kita seperti kalau lagu itu kita tidak tahu dan maksud dan tujuannya mungkin akan lain pada ekspresi dan ini akan sangat mempengaruhi untuk penampilan. Saya kira itu yang paling utama. Oke, thank you Kak Safwan. Kita lanjut ke Kak Selvi. Halo Kak Selvi, apa kabarnya nih hari ini? Halo, luar biasa. Oke, luar biasa. Kalau ke Kak Selvi, kita mau nanya-nanya dulu nih. Kira-kira tips apa biar para finalis, ke-6 finalis ini gak gugup di sepanjang performance di hari ini, bahkan sampai dengan besok hari. Dimana mereka juga mempersiapkan banyak banget hal yang mungkin juga masih ada gugup-gugupnya dikit. Jadi kalau dari Kak Selvi, kira-kira hal apa yang harus mereka lakukan untuk tidak gugup? Ya, terima kasih. Hal-hal yang perlu dilakukan seperti menjaga kesehatan dan juga mereka bisa mengingat lagu-lagu yang akan dibawakan, apalagi ini adalah lagu daerah, bukan lagu daerah sendiri, ada yang dapat lagu dari daerah lain. Nah, maka mungkin mereka sudah menghafal lagu dari daerah lain. Itu yang mungkin menjadi supaya mereka tidak gugup lagi. Ya, menghafal lagu dengan baik. Ya, terima kasih. Oke, jadi justru jadi challenge ya untuk para finalis karena seperti yang udah dikasih tahu juga sama Kak Selvi kalau misalnya para finalis ini nggak semua membawakan lagu-lagu dari daerah masing-masing karena dilakukan pengundian juga, makanya jadi challenge untuk finalis di tahap atau mungkin di putaran kedua kali ini. Yuk kita lanjut ke Dewan Juri berikutnya. Kak Mongga, apa kabar hari ini? Emang benar-benar berkilau itu gitu ya teman Pro 2. Oke, terima kasih Arya. Kamu juga sangat menyala hari ini. Aduh. Jadi kalau menurut Kak Mongga kira-kira di putaran kedua ini nih untuk membawakan lagu-lagu daerah, pesan-pesan apa untuk semua finalis dari kategori pria dan juga kategori wanita yang mungkin hal umum gitu ya untuk dibawakan dan juga dilakukan sebagai seorang penyanyi ketika membawakan lagu daerah. Oke, kalau untuk mau bilang jangan gugup, tetap itu adalah hal yang manusiawi. Mungkin tips dari saya, jangan hanya menghafal liriknya saja, pelafalannya saja, tapi kita harus mengerti arti dari lagunya agar supaya ekspresi yang kita tampilkan bisa sesuai dengan arti dari lagu yang kita bawakan. Kira-kira itu saja. Oke, thank you para ketiga Dewan Juri. Ada Kak Safwan, Kak Selvi dan juga Kak Mongga yang udah ngasih beberapa hal dan juga tips-tips untuk mengeksekusi lagu-lagu daerah dengan baik di putaran kedua Bintang Radio Indonesia tahun 2025 tingkat Korwil 5. Jadi para Dewan Juri apakah sudah siap untuk menilai para finalis? Siap. Oke, di sini juga finalis udah ready dari sejam yang lalu dan langsung saja kita akan menyaksikan penampilan dari peserta dengan nomor 1 akan membawakan lagu yang berasal dari Kalimantan Selatan. Langsung saja kita saksikan, ini dia Hifni Zaidan dengan lagu Sapu Tangan Babuncu Ampat. Hai, aku Hifni Zaidan, perwakilan Bintang Radio 2025 dari RRI Gorontalo. Jangan lupa teman-teman buat dukung aku dengan cara vote aku sebanyak-banyaknya di website bintang.radio.rri.id. Kemudian klik nama aku dan klik vote. Dan jangan lupa dukung aku sebanyak-banyaknya ya teman-teman agar aku bisa terpilih menjadi perwakilan dari Korwil 5 Manado di tingkat nasional nanti. Terima kasih. Sapu tangan babuncu ampat, sabuncunya dimakan api. Dia
dimakan api. Sapu tangan babuncu ampan, sabuncunya dimakan api, dimakan api. Lu konong di tangan, kawa di bawah, lu konong di hati, hancur sekali. Tabang bamban jangan diparit, mun diparit buang ke sumur, buang ke sumur. Tabang bamban jangan diparit, mun diparit buang ke sumur, buang ke sumur. Rindam pangdandam jangan diharit, lamun diharit membawa umur. Sapu tangan babuncu empat, sapu tangan babuncu empat, sapu tangan babuncu empat, sapu tangan babuncu empat, sabuncunya dimakan api, dimakan api. Sapu tangan babuncu ampan, sabuncunya dimakan api, dimakan api. Lu konon di tangan, kawa di babat, lu konon di hati, hancur sekali. Tabang bamban jangan diparit, mohon diparit buang ke sumur, buang ke sumur. Tabang bamban jangan diparit, mohon diparit buang ke sumur, buang ke sumur. Rindong pandandang jangan diharit, lamun diharit membawa umur. Bintang Radio Indonesia tahun 2025 tingkat koordinator wilayah 5 didukung oleh HZO dan Makeover. Oke, itu dia penampilan dari Hifni, Sapu Tangan Babuncu Ampat. Kalau dengerin lagunya secara overall mungkin para audiens dan juga pemirsa serta pendengar yang sedang menyaksikan mendapatkan vibes yang benar-benar cheerful gitu ya. Tapi sebenarnya kamu bisa ceritain gak sih kira-kira Sapu Tangan Babuncu Ampat ini menceritakan tentang apa? Oh ini kayak kuis ya. Jadi Sapu Tangan Babuncu Empat itu sebenarnya itu kan lagu Kalimantan Selatan ya. Iya. Nah itu artinya itu lebih ke di bait kedua. Jadi Oke. kalau misalnya kan ada liriknya yang ini. Kok saya lupa ya. Liriknya Intinya di itu bait kedua lah. luka yang di tangan Oh, iya, itu iya, iya, kawa iya, iya. dibabat itu tuh Oke. diperban gitulah. Jadi kalau misalnya luka di tangan itu bisa diobati, tapi kalau luka di hati itu hancur sekali. Oke, ternyata maknanya dalam ya. Iya, dalam terus produk. iya di yang terakhir itu juga ada rindam pangdandam. Pokoknya intinya jangan dendam nanti terputus tali persaudaraan gitu loh. Keren. Jadi secara nggak langsung kamu juga ngasih memperkenalkan budaya Kalimantan Selatan juga kepada semua penonton dan juga pendengar tentunya. Dan di sini juga kita bisa ngelihat jadi kira-kira ini ada ciri khas Kalimantan Selatannya ya. Jadi sebenarnya baju ini ini tuh baju Melayu ya. Oke. Jadi ini tuh baju Melayu. Nah, baju Banjar itu banyak suku Melayunya begitu. Jadi Iya. baju adatnya itu
kayak gini. Cuman saya menonjolkan kain ini bukan dari Banjar, tapi ini dari Sulawesi. Oke. Tepatnya ini dari Sulawesi Tengah. Oke. Gitu. Jadi kita ada istilahnya kolaborasi. Kolaborasi. Betul. Yang penting masih sama-sama budaya dari Indonesia. Jadi langsung saja, ini kamu cukup all out untuk performance peserta pertama. Jadi kita langsung saja dengerin komentar dari para dewan juri. Kita ke Kak Mongga dulu yang mungkin bakalan kasih komentar tentang penampilan kamu sebagai peserta pertama yang membawakan lagu daerah. Oke, selamat siang. Selamat siang Kak Mongga. Saya sangat senang ketika peserta benar-benar prepare. Terlihat dari busananya, bukan hanya itu saja, tapi dia benar-benar mencari tahu arti dari lagu yang akan dibawakan sehingga bisa tersampaikan dengan baik. Dan mungkin peserta di rumah agak bingung ya, lah kok ini ceritanya tentang luka, tentang sakit hati, tapi kenapa dia membawakannya dengan senyum. Nah, jadi inti dari lagu ini yang saya pahami adalah intinya jangan dendam, betul? Betul sekali. Iya, jadi intinya itu untuk teman-teman yang di rumah yang mungkin bingung. Lagunya tentang luka, kenapa dia senyum-senyum dari tadi? Jadi intinya tentang itu teman-teman yang bingung. Dan saya sangat senang karena kamu masih konsisten seperti kemarin, masih sangat memukau, tidak ada apa ya? Kalau dari saya lagi-lagi hampir tidak ada celah, kecuali yang pertama saya agak merasa bahwa kamu terlalu fokus dengan koreo di awal, betul? Sehingga terlihat agak kurang fokus, terlihat dari matanya kosong. Jadi mungkin untuk besok bisa diperhatikan lagi, lebih fokus. Terima kasih. Terima kasih Kak Mongga. Oke, thank you Kak Mongga. Lanjut, kita dengerin komentar dari Kak Selvi dulu nih. Yang akan memberikan komentar tentang penampilan dari Hifni yang udah membawakan lagu daerah di putaran kedua. Ya, terima kasih. Menurut saya penampilan kali ini berbeda dengan kemarin. Kali ini lebih menarik. Ya, karena apa? Karena lagu yang dibawakan adalah lagu daerah dari daerah Kalimantan. Sementara yang membawakan adalah orang Gorontalo. Ya, jadi sangat luar biasa. Karena seperti yang sudah dikatakan oleh Kakak Mongga bahwa di samping artinya sudah dikuasai, maka otomatis penampilan kali ini sangat memukau. Ya, cuma satu yang saya katakan bahwa kali ini luar biasa. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Selvi. Oke, thank you Kak Selvi. Alright, langsung saja kita ke Dewan Juri, Ketua Dewan Juri yang merupakan juga perwakilan dari RRI Gorontalo. Sama halnya dengan Hifni di saat ini, kita akan dengarkan komentar dari Kak Safwan. Baik, halo Hifni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, saya mungkin komentar ke teknis bahwa lagu daerah ini memang membawakan sangatlah rumit. Artinya gampang-gampang susah dari kami. Melihat warna yang disodorkan oleh lagu ini adalah lebih kepada gaya-gaya klasikal zaman-zaman dahulu tuh ya. Jadi banyak penyanyi-penyanyi dulu itu. Nah, tadi ada beberapa disuguhkan di part-part tertentu untuk membawakan dengan gaya klasik ya seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu kelebihan daripada si peserta khususnya Hifni untuk bisa memanage lagu itu menjadi lebih mantap, lebih empuk, jadi rasanya lebih bagus. Nah, jadi tadi itu saya lihat hampir sempurna. Jadi saya hanya mengingatkan lagi untuk lebih memperhatikan pada next penampilan untuk hari ini luar biasa. Semoga bisa ditahan dan pada next level atau pada babak selanjutnya bisa memperoleh yang terbaik. Terima kasih. Amin. Sukses untuk Hifni. Terima kasih. Oke, thank you Kak Safwan. Thank you buat ketiga Dewan Juri. Hifni, you did great today. Dia sebagai peserta yang membawakan penampilan untuk pertama kali. Jadi ini jadi hal yang bikin semangat para finalis lain tentunya. Jadi langsung saja kita bakalan kasih kamu kesempatan untuk ngajakin semua pendukung kamu untuk jangan pernah bosen, jangan pernah capek buat voting Hifni terus. Oke. Halo teman-teman semuanya, halo Sobat RRI dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke. Buat teman-teman aku yang tersebar di seluruh Indonesia, jangan lupa buat vote aku. Caranya dengan cara
klik website bintang.radio.rri.id, kemudian cari nama aku @hifni di Korwil 5 Manado, kemudian klik vote sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, kita akan langsung menyaksikan penampilan dari peserta dengan nomor 2, Preti Natania Bimbanaung, utusan dari RRI Tahuna yang akan membawakan lagu Getuk dari Jogja. Hai, saya Preti Natania Bimbanaung, asal Satker RRI Tahuna Kabupaten Kepulauan Sanyang. Buat pendukung Preti, jangan lupa untuk dukung Preti di penampilan kali ini Bintang Radio Indonesia tahun 2025 tingkat Korwil 5 dengan cara voting sebanyak-banyaknya. Jangan lupa beli bintang yang banyak buat dukung Preti ya. Terima kasih. Konco podo dolanan, rene bebarengan, rame-rame do kegojegan, kai rumpulane ayana di sawah kok ngawe-awe, koyo ngalingake konco kabeh ojo turu sore-sore, gatek asale saka telo, motong ngantuk iku tambane opo. Ojo ngono mas, ojo ngono, kadung janji mas, aku mengko gelo. Ojo ngono ya mas, aku nanti aku gelo. Kai rumpulane ayen di sawah kok ngawe-awe, koyo ngalingake konco kabeh ojo turu sore-sore, gatek asale saka telo, motong ngantuk iku tambane opo, gatek asale saka telo, yen ora apatok atine rada gelo. Ojo ngono mas, ojo ngono,
Indonesia tahun 2025 tingkat koordinator wilayah 5. Didukung oleh HZO dan Makeover. Oke, itu dia penampilan dari Preti. Memangnya dapat lihat DP tahun. Nah. Jadi aku penasaran nih Preti, kira-kira hal apa yang kamu lakukan pertama kali ketika tahu bakal membawakan lagu asal dari Yogyakarta ini? Tentu saja kaget. Karena memang ini perdana membawakan lagu dari Yogyakarta. Oke. Iya. Terus kalau kita mempelajari lagu ini, tentu saja kan beda dari lagu Sangihe. Oke, Beda jauh sekali, betul. tapi dia lebih ke kayak sinden gitu kan Kak. Ya, jadi pertama agak ragu dan kayaknya aduh berat banget sih lagu ini. Kayak gitu sih Kak. Tapi kamu tahu kan getuk itu apa? Getuk itu makanan, Oke. iya khas sana mungkin iya. yang terbuat dari singkong. Cara bikinnya juga kamu browsing? Enggak. Lebih fokus ke lagunya aja dulu. Nanti kapan-kapan belajar. Oke, siap. Tapi Iya. overall udah tadi benar-benar tersampaikan lagu dari Yogyakarta. Jadi kita akan langsung mendengarkan komentar dari para dewan juri. Kita ke Kak Safwan dulu yang bakalan mengomentari tentang performance kamu membawakan lagu asal Yogyakarta. Oke, baik. Preti, apa kabar? Baik. Senang tadi ya saya lihat lagunya luar biasa. Untuk Ketuk ini memang banyak seperti mimpi ya kepada seluruh peserta untuk mendapatkan lagu ini karena memang gampang tetapi cara membawakannya ternyata susah seperti itu. Jadi memang ada warna dangdut di situ sebenarnya. Kalau Jawa itu kan ada koplo juga dangdutnya masuk. Tetapi tadi saya malah mendengar bahwa Preti ini sebenarnya malah cocok jadi orang Jogja. Karena Itu dia. membawakan ya dan itu pronoun untuk pengucapannya itu tadi itu artikulasi ini semuanya memang benar-benar tepat. Saya malah melihat mencari di mana dia salah pada gaya bahasa tertentu. Ternyata semua sudah dipelajari. Ini salah satu contoh yang luar biasa bahwa seperti apapun kita ketika mengikuti sebuah ajang seperti ini maka lagu menjadi sebuah tantangan tersendiri dan itu akan menimbulkan atau melahirkan skill ataupun potensial bagi seluruh peserta dan ini akan menjadi berbeda dengan peserta yang lain. Jadi sukses untuk Preti, semoga memperoleh hasil ya yang terbaik untuk kali ini. Sukses untuk Preti. Amin, terima kasih Oke, Kak. terima kasih Kak Safwan. Lanjut, kita dengarkan komentar dari Kak Mongga yang akan memberikan komentar tentang performance dari Preti di putaran kedua kali ini. Ya, saya sangat setuju dengan komentar dari Kak Safwan. Dan menurut saya Preti ini adalah penyanyi yang sangat bisa untuk menyesuaikan diri dengan genre atau lagu apapun yang dia bawakan. Karena yang saya tahu dia biasanya bernyanyi itu sangat berani ya, sangat raw begitu. Tapi ketika mendapatkan tantangan untuk membawakan lagu Jawa, ya dia sangat bisa menyesuaikan dari cengkoknya dapat, ayunya dapat, genitnya juga dapat. Dan yang saya salut dia berhasil memainkan emosi dari lagu ini, berbagai macam emosi dia tampilkan, tapi untuk pitch-nya tetap aman dan terjaga. Saya sangat salut dan selamat untuk hari ini, kamu sangat berhasil. Terima kasih. Terima kasih Kak Mongga. Oke, thank you Kak Mongga. Kita langsung lanjut, kita dengarkan komentar dari Kak Selvi, perwakilan dari RRI Tahuna juga. Ya, dahsyat dan luar biasa. Oke. Apa sebab? Karena lagu ini termasuk lagu yang sulit menurut saya, tetapi dibawakan dengan apik sekali oleh Preti, sehingga dari awal sampai akhir mungkin tidak ada catatan buat saya. Tidak ada. Dia dapat membawakan lagu dengan baik sekali dan sukses untuk Preti. Terima kasih. Amin, terima kasih. Oke, thank you buat ketiga dewan juri yang sudah memberikan komentar terkait dengan penampilan dari Preti di putaran kedua Final Bintang Radio Indonesia tingkat Korwi 5 saat ini. Jadi saatnya kita kasih kesempatan juga buat Preti untuk ngajakin semua pendukung kamu untuk jangan sampai lupa vote terus biar kamu juga tetap stabil di voting dan juga performance kamu.
Terima kasih Kak. Halo semua, untuk semua pendukung Preti dimanapun kalian berada, di Sangihe, bahkan yang ada di Jawa, di Manado dan dari Sabang sampai Merauke, jangan lupa untuk tetap dukung Preti buat keluar menjadi Bintang Radio Indonesia tahun 2025. Terima kasih. Oke, dan langsung saja kita bakal ke finalis berikutnya yang masih perwakilan dari RRI Tahuna. Karena saat ini kita akan menyaksikan penampilan dari peserta nomor 3, Santiago Jonathan Yakobus Hormati akan membawakan lagu Jangi Janger berasal dari Bali. Halo, saya Jonathan. Vote saya di Bintang Radio Korwi 5 dan jadikan saya sebagai bintang di Bintang Radio Korwi 5 dengan vote sebanyak-banyaknya. Bye-bye. Langsing lancar pamuluhne nyendat gade seruang janggir mejangiran sariang ento rora roti arasi jang-jangi jangir, arasi jang-jangi jangir, arasi jang-jangi jangir, arasi jang-jangi jangir, arasi jang-jangi jangir. Jangi jangir sing sengi sing sing jangir sing sengi sing sing jangir serere nyumane nyore kalap kalap ngalap bunga langsing lancar pamuluhne nyendat gade seruang jangir mejangiran sariang ento rora roti arasi jang-jangi jangir arasi jang-jangi jangir arasi jang-jangi jangir arasi jang-jangi jangir arasi jang-jangi jangir. Bintang Radio Indonesia tahun 2025 tingkat koordinator wilayah 5 didukung oleh HZO dan Makeover.
Oke, itu dia penampilan dari Bli Jonathan. Iya, Di YouTube tadi Bli, banyak Bli. yang bilang Bli Jonathan, gagah Iya, sekali. sudah ganti orang Bali saya. Kelihatan. Apalagi tadi kamu ngebawain lagu dari Bali ini yang mungkin kalau secara kita sebagai orang awam mungkin denger kamu ngebawainnya kayaknya ini orang so familiar deh nih lagu ini noh. Tidak sama sekali. Iya. Apalagi untuk penyanyi laki-laki. Oh, Karena setelah kenapa tuh? saya searching di berbagai media sosial itu, saya belum pernah menemukan penyanyi laki-laki yang membawakan lagu ini. Jadi saya tidak punya kiblat sama sekali untuk Oke. membawakan lagu ini. Jadi memang menjadi tantangan tersendiri untuk bisa membawakan dengan lagu tadi dengan sedemikian rupa itu. Karena saya kalau untuk mengikuti dari musik yang aslinya, Oke. yang dari Juknis itu, memang hanya sekali balik selesai. Selesai. Ya makanya kita ambil yang bisa diaransemen Di lagi Oke. dengan oke. pemain musik yang luar biasa hebat bisa mengaransemen lagi. Persiapan kamu membawakan Jangi Jangir ini berapa lama tuh? Persiapan yang paling lama tentunya dari semua lagu yang saya bawakan karena memang dari mulai menghafal liriknya, dari mulai saya telepon teman saya bagaimana penyebutannya, ya. Oke. Jadi sampai ada proses-proses itu dan proses finishing yang walaupun hanya dalam 1-2 hari terakhir ini saya masih mencari sampai tadi hampir sebelum saya nyanyi masih mencari seperti apa untuk mengenakan lagu ini. Oke, cakep. Untuk persiapan kamu udah oke, tinggal kita tanya ke Dewan Juri gimana eksekusi kamu tadi di panggung dalam performance di tahap putaran kedua. Langsung saja kita dengarkan komentar dari kita ke Kak Safwan dulu nih, yang kayaknya lagi mikir-mikir nih. Kak Safwan mikirin apa nih? Memang tadi agak cukup berat ya untuk lagu ini. Jangan Jangar ini pertama untuk partnya, khusus untuk kelak ataupun partiturnya itu sudah tepat, harus sesuai dengan itu. Karena ini adalah salah satu lagu yang prestisnya luar biasa tinggi. Untuk kalangan Bali ini benar disampaikan tadi hanya banyak dibawakan oleh kaum wanita. Jadi memang keagungan lagu ini yang diharapkan bisa dibawakan, maka hati-hati sekali untuk membawakannya. Tapi tadi saya tidak melihat bahwa siapa ya, Jonathan tadi ya. Malah justru bagus Jonathan, itu kerja yang luar biasa. Jangi Jangar ini merupakan suatu tantangan. Kemarin di Gorontalo sempat ada beberapa yang mendapatkan itu dan memang banyak yang agak mengalami kesulitan. Tapi Jonathan saya kira mantap, luar biasa hari ini. Dari yang diperhatikan dalam dialeknya ini yang sangat antara a e ada mepet. Jadi meles ya gitu, seperti itu. Jadi memang dialek ini yang agak susah. Kalau orang-orang seperti kita yang awam tidak paham tentang lagu ataupun ciri khas daripada lagu Bali ini memang agak mengalami kesulitan. Tapi sukses untuk Jonathan, luar biasa tadi sudah membawakan dengan baik. Sukses untuk Anda. Oke, Terima keren. kasih. Jadi kalau menurut Kak Safwan itu emang detail-detail kecil yang harus diperhatikan, walaupun dorong bilang cuma 1 huruf, mar kalau salah cumu fatal. Beda Jadi iya beda arti, betul juga. Langsung saja kita dengarkan komentar dari Dewan Juri berikutnya. Kita akan dengarkan komentar dari Kak Mongga terkait dengan performance dari Jonathan di putaran kedua kali ini. Ya Jonathan, saya sangat mengerti bagaimana rasanya ketika kita harus tertantang ya untuk membawakan lagu yang benar-benar bukan ada di zona nyaman kita. Apalagi ini bahasanya menurut saya cukup sulit seperti kata Kak Safwan tadi untuk dipahami. Mungkin untuk dipahami mudah, tapi untuk dieksekusi karena harus sedetail itu, saya mengerti tingkat kesulitan dari lagu ini untuk kamu. Terutama juga kata kamu tadi tidak ada kiblat laki-laki ya untuk melihat contoh bagaimana kalau misalnya laki-laki yang membawakan lagu ini. Dan menurut saya kamu cukup berhasil hari ini, hanya saja masih terkesan terlalu hati-hati. Ya. Tapi saya sangat mengapresiasi itu dan menurut saya kamu cukup berhasil. Terima kasih. Terima kasih Kak Mongga. Oke, terima kasih Kak Mongga. Jadi langsung saja kita ke Dewan Juri dari Kak Selvi yang akan memberikan komentar perwakilan dari RRI Tahuna. Iya, terima kasih. Pertama-tama saya salut untuk penampilan Jo pada hari ini. Mungkin klop dengan kemarin. Kemarin terlalu ringan buat Jo dan hari ini terlalu susah buat Jo. Tetapi dapat dilakukan dengan baik, puji Tuhan. Dan untuk selanjutnya mungkin masih ada putaran ketiga
biar semuanya akan lancar dan baik pembawaannya. Jo jaga kesehatan dan hari ini luar biasa dan sangat memukau. Ya, terima kasih. Oke, thank you untuk ketiga dewan juri yang udah ngasih highlight. Kira-kira tadi gimana pendapat kamu? Dibilang kalau menurut Kak Selvi kamu cukup balance karena kemarin lagu yang kamu bawakan cukup ringan. Justru di putaran kedua kali ini untuk membawakan lagu daerah justru jadi hal yang Sangat sulit. sangat sulit. Ya mungkin kamu juga setuju dengan Betul, statement betul. itu. Yang pastinya jangan sampai lupa juga untuk ngingetin ke semua pendukung Jonathan, beli Jonathan. Kalau mungkin ada semua pendengar, pemirsa yang nonton, terus warga dari Bali juga dan terkesima dengan performance kamu, yuk ajak sekarang juga mereka semua untuk voting kamu sebanyak-banyaknya biar melaju terus ke babak tingkat nasional di Bintang Radio Indonesia tahun 2025. Halo semuanya, saya Santiago Jonathan Yakobus Hormati. Vote saya di link yang ada yang sudah tersebar di mana-mana, ada di bintang.radio.rri.id dan tentunya cari Korwil 5. Vote saya sebanyak-banyaknya dan jadikan saya sebagai bintang di Bintang Radio Korwil 5. Bye-bye, thank you. Oke, cakep, keren. Di hari ini kamu boleh membawakan penampilan terbaik. Dan di saat ini kita akan langsung menyaksikan penampilan dari peserta berikutnya. Utusan dari RRI Gorontalo. Ada Cesia Fadila Nafri yang akan membawakan lagu Angin Mamiri. Berasal dari Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin aku Ceza Fadila Nafri, utusan dari LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa dukung aku ya dengan vote sebanyak-banyaknya, karena setiap voting dari kalian sangat membantu Ceza dalam Bintang Radio Korwil 5. Terima kasih. Angin memiri ku pasang ditujui tontongan tu sarawa takkan lupa demi angin memiri angin irang dingin nama lantang sari buku aule nama ngurangi tutenaya parisina. Batumi angin mamiri, angin erang dingin, nama lantang sari buku. Aule, nama ngurangi, tutenaya parisina. Angin mamiri ku pasang ditujui tontongan tu sama takkan lupa. Aule nama ngurangi tutenaya parisina tutenaya
Utenaya parisi na Bintang Radio Indonesia tahun 2025 tingkat koordinator wilayah 5 didukung oleh HZO dan Makeover. Oke, itu dia penampilan dari Cesia. Cesia, apa kabar kamu hari ini? Baik Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana perasaan kamu setelah berhasil memberikan penampilan terbaik membawakan Angin Mamiri berasal dari Sulawesi Selatan? Ya, saya sangat puas ya hari ini karena lagu Angin Mamiri sangat saya impikan dari Satker. Saya pengen nyanyi lagu ini, akhirnya kesampaian di tingkat Korwil. Oke, kenapa ini jadi lagu yang pengen banget kamu bawain? Apakah familiar atau mungkin kamu ada darah Sulawesi Selatan? Iya ada, saya ada darah Sulawesi Selatan dari bapak saya. Oke. Iya campur Bugis dan Kaili. Oke, cakep. Jadi benar-benar membawakan budaya kamu sendiri gitu ya. Jadi kamu puas membawakan lagu yang udah kamu pengen banget dari tingkat Satker. Oke, kita tinggal tanyain ke Dewan Juri gimana tentang penampilan Cesia di saat ini. Kita ke Kak Mongga dulu deh untuk mengomentari penampilan dari Cesia di putaran kedua saat ini. Oke, Cesia, lagi-lagi kamu membuat kami merasa terhanyut ya. Dan lagu ini juga sangat cocok untuk dibawakan oleh Cesia. Karena setiap kali kamu bernyanyi kami memang selalu terhanyut dan terbawa dengan suaramu yang sangat merdu itu. Terima kasih. Dan awalnya saya sempat merasa kurang cocok antara ekspresi yang kamu keluarkan dan arti dari lagu ini. Karena yang saya tangkap lagu ini adalah bercerita tentang kerinduan yang begitu dalam sampai menusuk ke tulang-tulang begitu. Jadi kalau misalnya saya akan membawakan lagu ini, saya akan membawakannya dengan ekspresi yang sedih. Tapi setelah saya pikir-pikir, semua orang memiliki pengertian atau interpretasi yang berbeda-beda terhadap sebuah lagu. Jadi sah-sah saja sebenarnya kalau kamu membawakannya dengan senyum. Mana tahu maksud kamu senyum itu adalah gombalan kepada orang yang ingin kamu sampaikan rindunya, seperti itu. Dan saya juga tersadar dari komentar Ibu Selvi kemarin untuk peserta dari Manado, ketika membawakan lagu yang sedih, tapi Ibu Selvi meminta untuk lebih senyum lagi. Sebenarnya dalam hati saya agak kurang setuju ya, Ibu ini memang lagu sedih kenapa disuruh senyum gitu dalam hati ya, tidak berani saya kalau langsung kepada Ibu. Tapi dari sini juga saya mengerti, intinya interpretasi orang terhadap lagu itu berbeda-beda dan menurut saya lagi-lagi kamu sangat berhasil untuk memukau kami semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Mongga. Mungkin Cesia senyum karena dia berhasil membawakan lagu yang dia impikan juga. Jadi kita langsung beranjak ke Dewan Juri berikutnya. Kita dengarkan komentar dari Kak Selvi untuk penampilan Cesia di saat ini. Ya, terima kasih atas kesempatan. Menurut saya, adik Cesia sudah membawakan lagu dengan baik dan memang bernuansa daerah. Kalau tadi gaya menyanyinya juga ada ciri khas dari daerah Sulawesi Selatan dan penjiwaan lagunya sangat terasa. Apalagi tadi sudah dikatakan oleh adik Cesia bahwa adik Cesia ada darah Sulawesi Selatan. Jadi mungkin sangat cocok ia bawakan lagu dari Sulawesi Selatan. Dan hal ini menimbulkan bagi saya hampir sempurna lah. Iya. Terima kasih. Ibu. Ya. Terima kasih Kak Selvi yang udah memberikan komentar penampilan dari Cesia di putaran kedua kali ini. Dan kita langsung saja kepada Ketua Dewan Juri untuk memberikan komentar untuk Cesia di saat ini. Baik, luar biasa. Halo, apa kabar Cisa? Baik, Ya.
Jadi saya lebih ke teknis saja lah, karena tadi sudah disampaikan terkait ekspresi dan pembawaan. Memang untuk Angin Mamiri inilah hebatnya kita Indonesia, karena kekayaan khasana musik Indonesia itu pertut kita acungkan jempol, bahwa dari ujung barat sampai ke timur itu memiliki khasana musik yang berbeda-beda. Dan ini salah satu juga yang agak sulit ketika membawakan lagu, karena memang ada beberapa cengkokan yang dipakai untuk bahasa atau lagu-lagu yang setara lagu Bugis Makassar. Seperti Nalorola tadi itu cengkokannya berbeda dengan dangdut pada umumnya. Jadi sebenarnya ini yang sangat luar biasa, bahwa menempatkan poin-poin penting di dalam lagu itu sehingga bisa menghidupi lagu itu untuk bisa dibawakan dengan cermat dan sukses. Jadi saya kira itu satu kelebihan oleh Cesha, dan selamat sekali lagi untuk Cesha, sukses sampai ketemu pada babak selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kepada ketiga dewan juri. Terima kasih Cesi ya, kamu keren hari ini. Kita tos dulu. Oke, saatnya untuk kamu kasih kesempatan, ajakan buat semua pendukung kamu di seluruh Indonesia untuk vote kamu sebanyak-banyaknya. Oke, halo semuanya, kenalin aku Ceiza. Jangan lupa vote saya untuk keluarga di Gorontalo, untuk keluarga di Makassar, keluarga di Palu. Jangan lupa dukung saya dengan vote sebanyak-banyaknya, karena vote dari kalian sangat berarti untuk saya. Terima kasih. Oke, thank you sekali lagi, dan kita akan langsung menyaksikan penampilan dari peserta dengan nomor urut 5. Ada Chevalier Sanjaya, utusan dari RRI Manado, akan membawakan lagu O Inani Keke dari Sulawesi Utara. Halo teman-teman, aku Chevalier Sanjaya, perwakilan Bintang Radio Satker Manado. Jangan lupa ya untuk dapat vote Seva sebanyak-banyaknya agar Seva dapat lanjut ke tahap selanjutnya. Terima kasih. Kota
tahun 2025 tingkat koordinator wilayah 5. Didukung oleh HZO dan Makeover. Oke, itu dia penampilan dari Chevalier Sanjaya Oh Inani Keke dari Sulawesi Utara. Gimana perasaan kamu membawakan lagu yang sama yang kamu nyanyikan juga kemarin di tingkat Satker? Sebenarnya agak pressure ya Kak, Oke. soalnya waktu tingkat Satker banyak ada komen-komen juga dari juri, di mana banyak pengulangan. Nah untuk saat ini saya coba lagi ngulik-ngulik lagi dan ya akhirnya dipersingkat lagi lagunya. Oke, jadi tentunya ada hal-hal yang kamu evaluasi terkait dengan penampilan kamu di tingkat Satker kemarin. Karena mungkin cukup heboh gitu ya, mungkin beberapa orang, beberapa audiens di sana yang berpikir, oh ini kok lagu Sulawesi Utara, dia kan orang Sulawesi Utara, gampang kok begitu. Padahal ada persiapan yang cukup panjang juga yang dilakukan sama Sheva dan justru kamu juga ngerasa ada pressure. Iya benar. Tapi kalau menurut kamu penampilan kamu, apakah kamu cukup puas dengan beberapa eksekusi yang kamu lakukan juga? Puas sekali. Kita tinggal tanyain ke para dewan juri ini untuk penampilan kamu membawakan lagu daerah di putaran kedua saat ini. Kita ke Kak Safan dulu untuk ngasih komentar penampilan dari Sheva membawakan lagu O Inani Keke. Oke, baik Sheva. Ya, gimana tadi? Aman ya? Puji Tuhan. Dibandingkan kemarin ini malah penampilanmu yang luar biasa. Jadi kamu tidak tertekan dan malah di sini lepas luar biasa dan saya kira Oh Inani Keke ini dikemas dengan lebih baik ya dengan penggunaan beberapa aransemen baru yang kemudian juga ada beberapa penggunaan chord ya. Dan hati-hati ada beberapa chord yang saya lihat ke kromatis, mungkin perlu diperhatikan untuk miringnya hati-hati, tetapi saya kira tadi dieksekusi dengan baik. Sukses untuk Sheva. Terima kasih banyak. Sukses untuk ke tahap selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih dari Kak Safwan dan kita akan langsung mendengarkan komentar dari Kak Selvi terkait dengan penampilan Sheva di putaran kedua hari ini. Baik, terima kasih. Untuk penampilan Sheva kali ini kelihatannya tidak ada beban sama sekali, berbeda dengan kemarin seperti yang sudah dikatakan oleh Ketua Dewan Juri tadi. Mungkin karena lagu ini sudah sering dibawakan sehingga tinggal dipoles-poles sedikit. Ya. Dan kali ini dibawakan dengan baik oleh Sheva dan sukses untuk Sheva untuk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih dari Kak Selvi dan langsung aja kita ke Dewan Juri berikutnya. Dewan Juri yang terakhir akan memberikan komentar untuk Sheva. Ada Kak Mongga terkait dengan penampilan membawakan lagu O Inani Keke hari ini. Ya selamat sore, bagaimana perasaannya Sheva? Luar biasa Kak. Okay. Kalau dari yang saya lihat kamu agak kurang nyaman di low note-nya dari lagu ini. Jadi menurut saya kalau misalnya nada dasarnya dinaikkan sedikit mungkin bisa lebih nyaman. Kalau untuk high note-nya saya rasa tidak perlu komentar karena sudah menjadi makanan kamu sehari-hari. Dan kesan saya untuk penampilan kamu hari ini, kamu berhasil untuk memadukan kesan tradisional dan gaya bernyanyi kamu yang modern itu, karena ini versi aransemennya dari Anet Kak. Jadi untuk aransemennya tidak 100% menggunakan aransemen asli, tidak menggunakan alat musik tradisional juga ya kalau tidak salah. Jadi ini memang aransemen modern dan saya rasa untuk eksekusi kamu hari ini cukup berhasil. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, thank you kepada ketiga Dewan Juri yang udah ngasih komentar. Kalau kita dengerin overall semuanya, katanya kamu berhasil untuk tahap lagu daerah di saat ini. Tapi kamu memang keren sih. Kita tes dulu. Keren dan saatnya untuk Sheva ngajakin semua pendukung kamu di seluruh Indonesia untuk kasih vote kamu sebanyak-banyaknya biar terus berlanjut ke babak tingkat nasional di Bintang Radio Indonesia tahun 2025. Halo teman-teman semua. Terima kasih karena sudah menonton untuk putaran kedua ini.
Sekarang Seva ingin meminta dukungan yang sebanyak-banyaknya dari teman-teman agar Seva bisa lanjut ke tahap-tahap selanjutnya. Terima kasih. Oke, thank you sekali lagi buat Seva, dan di saat ini kita akan berpindah ke finalis berikutnya yang akan menjadi penutup untuk penampilan dari para finalis di putaran kedua. Saat ini kita menyaksikan penampilan dari peserta dengan nomor urut 6 ada Gloreta Henok yang akan membawakan lagu Manuk Dadali dari Jawa Barat. Halo semuanya, saya Gloreta perwakilan RRI Manado. Jangan lupa vote saya sebanyak-banyaknya untuk penampilan saya di Bintang Radio Korwil. Terima kasih. Masat ngapung luhur jauh di awang-awang, berkenjang-jang na bangun naya karingrang, suku narang goas rajang pamatuk nangeluk, ngapak mega bari hiber tarik nyuruh. Saha anu bisa nyusul kana tandang na, kandang jang pertentang taya bandinganana. Dipika gimir, dipika serap kusa sama, taya karimpan kasihan leber wawanena. Manuk dadali, manuk panggakahna, parlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangkakon carana, resepna hiji, rukun sakabena hirup sauyunan tara pahiri-hiri, silih pikanya hate inggis bela pati. Manuk dadali ngandung silo kasinatria, kursakumna bangsa di negara Indonesia. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, berkenjang-jang na bangun taya karingrang, suku narang goas rejong pamatuk nangeluk, ngapak mega bari hiber tarik nyuruh. Saha anu bisa nyusul kana tandang na, kandang jang pertentang taya bandinganana. Dipika gimir, dipika serap kusa sama, taya karempan kasihan leber wawanena. Manuk dadali, manuk panggagahna, parlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangkakon carana, resep ngahiji, rukun sakabena hirup sauyunan tara pahiri-hiri, silih pikanya hate inggis bela pati. Manuk dadali ngandung silo kasinatria, kursakumna bangsa di negara Indonesia. Bintang Radio Indonesia tahun 2025 tingkat koordinator wilayah 5 didukung oleh HZO dan Makeover.
Oke, itu dia penampilan dari Gloreta Henok, utusan dari RRI Manado. Gimana perasaan kamu hari ini? Sangat gugup sebenarnya. Kenapa gugup? Karena membawakan lagu ini? Iya, karena membawakan lagu daerah dari daerah lain. Dari daerah lain. Tapi kamu Jawanya tadi dapet sih. Amin. Keren. Dan mungkin ketika kamu juga pertama kali tahu untuk bawain Manuk Dadali ini, hal apa yang langsung kamu lakukan? Belajar cara bertutur kata bahasanya. Lagi-lagi itu fatal banget ya kalau misalnya kamu salah. Tapi untuk sejauh apa kamu mencari tahu budaya dari Jawa Barat secara keseluruhan, di mana juga dengan lagu ini kamu bisa kasih ke semua pendengar dan juga pemirsa kira-kira lagu Manuk Dadali ini menceritakan tentang apa sih sebenarnya? Ya, kalau berdasarkan arti yang sudah saya cari di internet, Oke. jadi Manuk Dadali ini menceritakan tentang semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang digambarkan melalui burung Garuda. Oke, keren. Jadi untuk sejauh apa kamu cari tahu tentang lagu ini juga udah tersampaikan ke semua pendengar dan juga pemirsa gitu ya. Tinggal kita tanya ke Dewan Juri, gimana eksekusi dari Gloreta tadi nih? Langsung saja kita dengarkan komentar dari Kak Selvi dulu nih. Yang tentunya juga ada pengalaman dan track record bersama dengan Gloreta gitu ya. Gimana Kak Selvi melihat penampilan Gloreta di putaran kedua hari ini? Ya, selamat sore Adik Glo. Selamat sore. Iya. Menurut saya penampilan untuk lagu daerah ini sama seperti yang dirasakan oleh Glo, bahwa dia merasakan ada gugup sedikit. Di awal memang tatapan matanya juga mungkin sambil mengingat-ingat lirik lagu sehingga tidak seperti kemarin penampilannya. Tetapi pada hari ini, pada saat ini juga Glo dapat gaya etniknya. Ya, gaya etniknya, nuansa kedaerahannya dapat, sehingga bagi saya sukses untuk Glo hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Selvi. Lanjut yuk kita ke Kak Safan dulu untuk ngasih komentar penampilan dari Gloreta di hari ini. Oke Glo, dari saya kemarin mengamati Glo itu punya kelebihan di apa? Materi suara. Jadi dari saya memang plusnya itu adalah terang ya. Atau kalau kita lebih ke sonoritasnya luar biasa. Nah memang lagu ini dari awal flow-nya agak panjang. Sehingga perlu diperhatikan frase, pemenggalan kalimat. Nah lagu daerah kalau dipenggal dia jadi lain artinya. Ya jadi tadi memang agak susah karena tadi ada beberapa part yang saya pikir harus diperbaiki. Akan tetapi sebenarnya saya sebenarnya favorit untuk Glo ini dari awal. Karena memang color ini yang saya paling suka. Kemudian bisa mungkin ketika kita mendapatkan lagu ini ada tantangan tersendiri. Sehingga kita bisa mengisi, ada kreativitas di situ. Seperti ada sinden, bisa nyinden di situ nanti. Dan bisa, jadi bisa nanti bisa dikreasi seperti itu. Ada part tertentu di part di tengah kalau nggak salah ada seperti interlude, itu bisa kita ikuti untuk notasi-notasinya bisa untuk dikembangkan. Tapi saya kira memang di tengah seperti ini, di kondisi seperti ini teman-teman memang tantangan yang luar biasa. Hampir seluruh peserta dengan lagu daerah yang memang mereka harus betul-betul kuasai dan harus bisa membawakan seperti apa keaslian daripada originalitas daripada lagu daerah itu sendiri. Tetapi saya kira tidak akan mengurangi semangat dari Glo untuk tetap bisa fight ya dan bisa menunjukkan yang terbaik yang dia punya tentunya. Sukses untuk Glo. Sampai ketemu pada babak selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Safwan. Lanjut yuk kita ke Kak Monggah untuk ngasih komentar buat penampilan Gloreta di hari ini. Ya, kalau dari saya mungkin kalau untuk teknik sudah well said dari Kak Safwan. Saya sangat setuju dan saya juga sangat setuju dengan komentar dari Kak Selvi. Karena walaupun kamu sudah full senyum, kami tetap bisa melihat kekosongan di mata kamu itu Glo. Jadi entah apa yang ada di pikiran kamu, entah lirikah atau koreokah mungkin, saya tidak tahu, tapi harapan saya besok kamu bisa lebih all out lagi, bisa lebih enjoy your own show
dan jangan banyak pikiran. Tapi overall kamu sudah mengeksekusi lagu ini dengan sangat baik dan sudah berhasil membuat kami joget-joget sendiri dari sini. Pokoknya overall kamu berhasil dan semoga besok bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada ketiga dewan juri. Thank you Glo, kamu keren hari ini. Udah membawakan Manuk Dadali dengan sangat baik. Dan langsung saja kita bakal kasih kamu kesempatan untuk ngajakin semua pendukung kamu di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk jangan sampai bosan, jangan sampai capek-capek untuk terus vote Gloreta di Bintang Radio Indonesia tahun 2025. Halo teman-teman semuanya, jangan lupa vote Gloreta sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak. Oke, thank you. Dan monggo boleh meninggalkan stage. Dan di saat ini kita bakalan cek dan kita bakal kepoin juga untuk perolehan voting sementara yang tentunya juga dari kemarin di putaran pertama, kita juga di hari ini udah di putaran kedua sampai dengan besok masih dibuka untuk voting. Jadi jangan sampai lupa untuk terus vote finalis favorit kalian semua di bintang.radio.rri.id, pilih Korwil Manado dan klik vote untuk finalis favorit kalian semua. Kita bakalan langsung ngecek untuk perolehan voting sementara. Oke, di sini kita bisa lihat gitu ya teman Pro 2, ada beberapa yang ada yang di atas, ada yang di bawah. Makanya jadi trigger juga buat semua supporter, semua pendukung dimanapun berada, jangan sampai lupa untuk vote terus idola kamu dan juga finalis favorit kamu di Bintang Radio Indonesia tahun 2025 untuk Korwil 5 di Manado, Gorontalo dan juga Tahuna. Dan tentunya vote masih akan terus dibuka sampai dengan besok, karena untuk besok hari kita masih bakalan ketemu di jam 13.00 waktu Indonesia bagian tengah, dan tentunya bisa kalian saksikan juga langsung di Studio 3 RRI Manado dan tentunya di streaming RRI Manado Pro 2 dan juga YouTube serta TikTok RRI Manado. Karena pada besok hari spesial banget, ada guest star juga, ada Indra Oktav yang bakalan memberikan performance terbaik. Jadi langsung saja kita bakalan ketemu lagi nanti besok. So see you. Terima kasih telah menyaksikan seleksi tingkat koordinator wilayah 5 Bintang Radio Indonesia tahun 2025.